Kan paling gampang, paling gampang ya udah kalau ada pinggangnya nyeri atau ada rasa sakit, pergi beli ke apotek, nggak ada masalah, nggak ada yang salah dengan itu. Itu adalah bentuk penanganan pertama kita sendiri. Tapi apabila nyeri tidak kunjung hilang dan cenderung berulang, maka sebaiknya itu harus segera diperiksakan ke dokter. Hai Maya Friends, berjumpa lagi di episode dari Maya Pada Hospital Podcast bersama dengan saya Dania Najmi. Hari ini Maya Friends, kita akan ngomongin soal batu saluran kemih, gimana cara mencegahnya dan juga pengobatannya. Kenapa episode ini jadi penting? Karena Maya Friends, di Indonesia masalah batu saluran kemih ini masih menduduki kasus tersering di antara seluruh kasus urologi. Dan batu saluran kemih ini lebih sering terjadi pada laki-laki yang biasanya umurnya itu antara 40 sampai 50 tahun. Untuk itu, aku pastinya gak sendirian. Hari ini aku ditemani oleh Dr. Aditya Pramanta, SPU, dokter spesialis urologi dari Maya Pada Hospital Surabaya. Halo dokter. Halo semua Maya Friends, halo Mbak Dania juga. Perkenalkan saya Dr. Adit ya, Aditya Pramanta nama lengkapnya, biasa dipanggil Adit. Oke, hai Dr. Adit, sehat-sehat dok? Sehat semua. Semangat ya, mau sharing nih sama Maya Friends pada episode ini. Pastinya. Oke. Boleh nih dok, dijelaskan dulu awalnya ke Maya Friends sebetulnya apa sih batu saluran kemih itu dan penyebabnya tuh apa. Dan kenapa juga banyak laki-laki umur 40 sampai 50 yang bisa terkena batu saluran kemih itu. Silakan dok. Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai batu saluran kemih, sebenarnya definisinya itu udah tertera pada namanya itu sendiri. Jadi memang batu saluran kemih itu merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan adanya komponen yang memang berbentuk seperti batu yang berada di dalam saluran kemih kita. Okay. Kalau kita berbicara mengenai saluran kemih berarti kita berbicara mengenai ginjal, kemudian ginjal itu ada salurannya yaitu yang disebut ureter biasanya, kemudian dia akan turun lagi ke kandung kemih, dan kemudian akan dikeluarkan melalui uretra. Jadi semua itu bisa terbentuk atau terdeteksi adanya batu yang kita sebut batu saluran kemih. Kemudian kalau kita bicara apa sih penyebabnya batu saluran kemih, kenapa bisa terjadi pada kebanyakan laki-laki? Jadi memang penyakit batu saluran kemih ini sangat erat kaitannya dengan perilaku hidup kita, jadi lifestyle. Okay. Selain itu juga kita harus mengingat bahwa penyakit batu saluran kemih selain dipengaruhi oleh lifestyle kita, ternyata juga bisa diturunkan. Artinya itu genetik ya. Okay. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang punya riwayat batu ginjal, keturunan-keturunannya bisa jadi kemungkinan bisa mengidap penyakit yang sama. Kalau kita bicara lagi mengenai lifestyle, apa yang salah dari kita sehingga kita itu akhirnya bisa menderita penyakit batu? Sebenarnya kebutuhan tubuh akan cairan itu sudah ditentukan, kita butuh cairan masuk ya, air itu sekitar 2,5 liter sampai 3 liter seharinya. Nah, tapi biasanya kita itu sering lupa, apalagi kalau bekerja di kantor mungkin yang 9 to 5 duduk di dalam kantor AC gitu ya. Jadi sering lupa minum ya. Jadi inilah perilaku-perilaku yang beresiko karena kita kebutuhan cairan kita kurang. Okay. Kemudian kita juga bisa dipengaruhi karena aktivitas. Aktivitas itu maksudnya apa? Jarang berolahraga, ya lebih banyak mungkin duduk ya, mager ya, generasi mager gitu ya. Terus jarang menyempatkan waktu untuk berolahraga. Paling enggak kan kalau sekarang sih anjurannya kan sehari 30 menit lah luangkan waktu untuk berolahraga, apapun jenis olahraganya. Kemudian selain kebutuhan cairan dan olahraga, kita juga harus menghilangkan atau
meniadakan kebiasaan-kebiasaan kita yang terkait dengan buang air kecil. Nah, karena kita tuh ternyata punya kebiasaan yang aneh-aneh. Jadi kayak kalau kebelet pipis, ditahan dulu, ya kan? Ditahan dulu, ntar deh sampai rasa kebelet pipisnya hilang, terus ntar baru dikumpulin, baru kencing. Nah, sebenarnya dengan perilaku seperti itu akan memberikan kita resiko yang lebih besar, lebih tinggi. Untuk apa? Untuk terjadinya infeksi ISK, infeksi saluran kemih, dan bahkan juga bisa berujung pada terjadinya batu saluran kemih. Jadi sangat erat kaitannya dengan lifestyle serta juga apa yang kita konsumsi, makanan. Biasanya batu itu kan terbentuk paling sering, dua kandungan yang paling sering terdapat pada batu saluran kemih itu kalsium ya, kemudian juga asam urat. Nah, ini kalau udah ngomongin makanan, kita semakin kesini makanannya semakin macam-macam, enak-enak ya. Nah, itu harus diperhatikan. Karena apa? Karena kalau kita intake-nya terlalu tinggi, tapi tidak diimbangi dengan yang tadi olahraga, minum air putih, maka zat-zat tersebut itu akan menumpuk dalam konsentrasi yang sangat tinggi di dalam darah, sehingga itu akan memperbesar kemungkinan untuk terjadinya batu saluran kemih. Tadi juga sempat disinggung kenapa sih kok lebih sering pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Dan usianya 40 sampai 50 ya, Dok. Betul, usia-usia yang bisa dibilang masih cukup produktif ya, 40 gitu ya. Nah, ini bisa disebabkan karena memang di negara-negara berkembang, negara-negara seperti Indonesia juga kebanyakan yang bekerja laki-laki ya. Kayaknya mungkin tuh masih persentase itu masih menggambarkan bahwa laki-laki itu lebih banyak beraktivitas, terutama dalam jenis bidang pekerjaan yang mungkin lebih melibatkan mereka di dalam lapangan, pekerjaan lapangan yang harus mobile gitu ya, yang harus bekerja ekstra lebih berat, sehingga memang secara nggak langsung itu akan juga memperbesar kemungkinan gender laki-laki ini akan lebih tinggi persentasenya untuk menderita batu. Itu sih kalau menurut saya gitu. Oke, makasih Dok. Kalau soal gejalanya nih Dok, kalau orang itu sudah terkena batu saluran kemih, ada apa aja nih gejalanya yang mungkin Maya Friends di rumah bisa jadi refleksi kayak aku gitu nggak ya gitu. Ya, kalau kita bicara mengenai gejala, nah gejala yang paling utama, yang paling sering, yang biasanya dikeluhkan orang-orang yang memang sudah memiliki batu di saluran kemihnya adalah tergantung sebenarnya dari letak batunya. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai batu ginjal, maka keluhan yang paling sering adalah nyeri pinggang biasanya. Nyeri pinggang ini kadang-kadang suka disalahartikan atau dikira mungkin mungkin ada kayak ototnya encok atau ototnya atau habis angkat-angkat gitu ya. Tapi harus waspada kalau nyeri pinggangnya ini munculnya terus-menerus dan kemudian dia ada periodik, jadi dia ada periode istirahatnya, kemudian muncul lagi, jadi intermittent ya. Nah, kalau batunya itu ada di lokasi yang lebih bawah lagi dari ginjal, maka biasanya nyerinya akan mengikuti. Jadi proyeksi nyerinya itu akan mengikuti dari lokasi dari batunya. Kalau batunya di dalam kandung kemih ya, kandung kemih kan tempat kita menyimpan urin sebelum kita kencingkan. Biasanya memang akan muncul gejala-gejala seperti rasa tidak nyaman di perut bagian bawah, kemudian berujung pada nyeri saat berkemih gitu. Anyang-anyangan ya kalau orang bilang. Anyang-anyangan itu keluhan yang sangat umum ya di bidang urologi. Jadi kalau pasien datang anyang-anyangan ini bisa macam-macam interpretasinya gitu. Penyebabnya juga bisa macam-macam gitu. Tadi kita perlu melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Kemudian kalau selain gejala nyeri, sebenarnya gejala-gejala lain juga bisa menyertai, misalnya kencing berdarah. Ya, kencing berdarah ini kenapa kok bisa kencingnya berdarah? Ya, karena batunya melukai dari
lapisan-lapisan dalam dari organ-organ berkemih kita. Kemudian selain kencing berdarah, bisa juga disertai keluhan-keluhan lain, misalnya mual muntah, kemudian panas tinggi, demam. Ya biasanya kalau sudah ada keluhan-keluhan ini berarti itu sudah ada komplikasi. Artinya penyakitnya sudah menimbulkan imbas yang cukup berat terhadap tubuh kita. Dan kalau sudah ada keluhan mual muntah, ya, demam, itu biasanya sudah terjadi sumbatan di dalam saluran berkemih kita. Oke, nah dok, sampai titik mana nih Maya Friends di rumah harus kemudian aku harus segera pergi ke dokter nih karena sudah mengalami ini, dan perginya ke dokter mana dulu kalau kita mengalami gejala ini? Jadi kalau Maya Friends di rumah kebetulan ada gejala yang seperti tadi kita sebutin. Jadi kapan sih kita harus segera berobat gitu ya? Biasanya sih kalau kita orang-orang kita itu kan kalau nyeri itu kan suka diobatin sendiri ya. Kan paling gampang ya udah kalau ada pinggangnya nyeri atau ada rasa sakit, pergi beli ke apotek karena obat-obat nyeri itu bisa dibeli secara bebas tanpa harus resep dokter. Nggak ada masalah, nggak ada yang salah dengan itu. Itu adalah bentuk penanganan pertama kita sendiri. Tapi apabila nyeri tidak kunjung hilang dan cenderung berulang, maka sebaiknya itu harus segera diperiksakan ke dokter. Diperiksakan ke dokter mana? Ya, karena memang kalau nyeri pinggang itu lebih spesifik, memang ada sesuatu dengan ginjalnya, karena ginjal itu ada di pinggang, ada di belakang. Jadi kalau memang nyerinya itu spesifik banget di daerah pinggang, entah kanan atau kiri, dan kemudian dia menjalar ke depan dan ada gangguan-gangguan kencing nih. Jadi saran saya lebih baik langsung ke dokter urologi. Tapi kalau nyerinya tidak spesifik ya, itu bisa mungkin ke dokter, ke rumah sakit terdekat untuk periksa dulu sebenarnya ada apa dengan saya, itu juga nggak masalah gitu. Nah selain nyeri juga kita harus segera memeriksakan diri ke dokter. Itu jelas kalau kencingnya berdarah. Nah ini kalau ini udah otomatis kalau ini ya. Kalau kencing berdarah itu kebanyakan pasien-pasien kita kalau kencing berdarah itu udah pasti langsung mencari pengobatan lah, mencari berobat ke dokter atau ke rumah sakit. Jadi karena mereka sendiri juga takut. Kayak horor kan ngelihat kencingnya merah gitu. Benar. Dan biasanya sih kalau di kota-kota besar sudah cukup paham atau sudah cukup teredukasi. Kalau ada keluhan berkaitan sama kencing, ya biasanya ke dokter urologi sih gitu. Kemudian yang seperti yang saya sebutin tadi, bahwa kalau ada keluhan-keluhan berat, contoh demam yang tidak kunjung turun dengan pengobatan biasa, ataupun mual muntah yang tidak bisa terkontrol dengan obat-obatan, sebaiknya segera memeriksakan diri karena itu sudah terjadi komplikasi biasanya. Oke, baik dok. Nah, boleh dijelasin nggak nih untuk my friends yang ada di rumah, bagaimana cara penanganan batu saluran kemih ini? Apakah ada beberapa pilihan penanganan gitu, dan apa aja nih dok? Kalau untuk penanganannya sendiri sebenarnya di era yang seperti sekarang ini kita punya banyak modalitas. Modalitas terapinya udah banyak banget, udah nggak kayak dulu. Mungkin kalau zaman dulu ada batu aja sedikit mungkin langsung dibedah gitu ya. Kalau sekarang eranya sudah mulai bergeser, kita mulai ke terapi yang minimal invasif. Apa sih artinya minimal invasif? Artinya sebisa mungkin tanpa sayatan, kalaupun ada sayatan sekecil mungkin gitu. Itu akan memudahkan untuk pasien dalam masa recovery-nya sehingga nggak perlu lama-lama di rumah sakit. Kemudian pemulihan lukanya juga cukup cepat ya. Dan untuk modalitas terapinya sendiri kita punya beberapa, mulai dari yang tanpa operasi, metode tanpa operasi, atau mungkin orang-orang atau my friends sudah cukup banyak mendengar, yaitu ESWL atau extracorporeal shockwave lithotripsy. Jadi itu prosedur penghancuran batu
dengan menggunakan gelombang kejut ya, tanpa dibius, tanpa disayat. Kemudian kita juga punya beberapa modalitas terapi pembedahan tanpa sayatan ya. Seperti contohnya itu ada ureterorenoskopi atau URS ya. Itu adalah prosedur endoskopi urologi ya. Jadi dengan cara memasukkan ureteroskop atau kamera ke dalam saluran kencing kita. Jadi benar-benar melewati lubang kencing yang sudah ada tanpa harus membuat saluran-saluran yang baru. Kemudian kita menyusuri saluran kencing itu dari kandung kemih sampai ke ginjal. Kemudian kalau memang dibutuhkan modalitas yang lebih besar lagi, dalam hal ini kaitannya dengan kasus-kasus batu ginjal yang ukurannya besar ya, yang tidak bisa terselesaikan dengan metode URS, itu kita punya fasilitas PCNL atau kepanjangannya itu percutaneous nephrolithotomy. Artinya apa? Itu artinya adalah prosedur operasi batu ginjal dengan sayatan minimal. Sayatan minimal tuh artinya berkisar antara 1 sampai 2 cm aja. Oh, kecil banget ya, Dok. Kecil banget. Mau batu ginjalnya segede apapun tetap bisa dikeluarkan dengan sayatan 1 cm aja. Itu kita punya di Mayapada Hospital Surabaya. Kita ada semua. Ada satu lagi sebenarnya, URS itu ada 2. Jadi dia URS yang rigid, jadi yang kaku. Kemudian kita juga punya yang fleksibel URS atau biasa disebut itu RIRS. Jadi retrograde intrarenal surgery. Jadi prosedurnya sama, cuman alatnya dia bisa fleksibel, bisa ngikut-ngikut liuk gini. Nah, gitu. Jadi lebih gampang untuk melihat letaknya batu itu betul, ya, Dok ya. Jadi kalau batunya ada di dalam ginjal, terus lokasinya juga terpencar-pencar gitu, itu masih bisa dicari, bisa diikutin nama alatnya gitu. Oke, baiklah Dokter Adit. Terakhir nih, karena tadi Dokter Adit sempat bilang juga kalau batu saluran kemih itu sebenarnya bisa kita cegah ya gitu supaya tidak muncul di badan kita. Boleh nih sebagai penutup di perjumpaan kita di episode kali ini untuk Maya Friends, kasih sedikit tips dan trik nih supaya bisa aman dari batu saluran kemih. Silakan Dokter. Kalau sedikit tips sih dari saya, cukupi kebutuhan air. Jadi kita harus paling tidak itu setiap harinya kita minum sekitar 2,5 liter sampai 3 liter sehari. Itu udah wajib hukumnya. Jadi nggak boleh ditawar gitu. Kemudian sempatkan berolahraga. Memang semakin kesini aktivitas semakin banyak ya, pekerjaan cuan gitu kan. Tapi tetap ada waktu untuk olahraga dan itu harus disempatkan. Jadi 30 menit sehari. Mau senam, mau jogging atau jalan sehat boleh. Jadi yang paling penting itu minum olahraga. Baiklah, terima kasih banyak Dokter Adit atas waktunya dan ilmunya udah sharing-sharing sama aku dan juga Maya Friends di rumah. Dan untuk Maya Friends, terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Mayapada Hospital, dan juga untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa untuk follow Instagramnya di @mayapada_hospital. Sekali lagi terima kasih. Salam selangkah lebih sehat, Mayapada Hospital, teman sehat gue. Sampai jumpa.